Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban ATS STEAM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia Indah Steneng Tias, NPM 0078, kelas 6B. Nah, yang pertama yaitu pendapat tentang konsep pendekatan STEAM di sekolah dasar. Nah, jadi apa sih pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics merupakan inovasi dalam dunia pendidikan yang bertujuan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu secara kontekstual dan interdisipliner. Di sekolah dasar, pendekatan ini sangat potensial untuk diterapkan karena mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara holistik. Anak-anak SD berada dalam tahap perkembangan berpikir konkret, operasional, menurut Piaget. Sehingga pendekatan yang melibatkan praktik langsung, eksperimen, proyek kreatif, dan pemecahan masalah sangat sesuai untuk meningkatkan daya nalar dan kreativitas mereka. Nah, dengan belajar STEAM, anak-anak itu bisa mengenal sains dan teknologi di sekitar mereka. Kemudian mencoba membuat alat sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan serta dapat uh, lebih kreatif dan percaya diri. Selain itu memahami ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan, kemudian bisa mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah serta menggabungkan berbagai pelajaran menjadi suatu kegiatan yang sangat seru. Kemudian, apakah STEAM dapat diterapkan di SD secara komprehensif? Ya, jadi menurut saya jawabannya itu bisa, karena STEAM dapat diterapkan secara komprehensif, asalkan ada dukungan dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu guru yang memahami konsep integrasi antar disiplin. Jadi yang kedua itu ada kurikulum yang fleksibel dan terbuka untuk pengembangan lintas mata pelajaran, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana sederhana yang memungkinkan eksperimen dan eksplorasi. Dan yang terakhir, dukungan kepala sekolah dan orang tua dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, meskipun tingkatan masih dasar, prinsip-prinsip STEAM bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa SD. Misalnya siswa bisa diajak untuk membuat proyek sederhana seperti membuat jembatan mini atau apapun itu dari stick es krim itu berkaitan dengan engineering. Kemudian ada menghitung panjangnya, misalnya itu berarti ada konsep matematika di situ dan kemudian mengevaluasi kekuatannya. Nah, itu dari konsep size-nya. Selain itu menggunakan aplikasi sederhana, berarti itu dari teknologi yang digunakan dan setelah semua itu diselesaikan, anak SD bisa menghiasnya, jadi di situ ada seninya yang sudah bisa dibuat. Kemudian ada yang selanjutnya kelebihan pendekatan STEAM di sekolah dasar. Kelebihannya yang pertama ada mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, pendekatan STEAM sangat mendukung pengembangan keterampilan karena penting yang dibutuhkan untuk masa depan mereka, seperti berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi siswa diajak untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi. Kemudian ada kreativitas dan inovasi di mana anak-anak didorong untuk menciptakan ide baru dan mengembangkan produk kreatif. Yang ketiga ada kolaborasi. Nah, di sini banyak aktivitas tim yang dilakukan dalam kelompok untuk melatih kerjasama di dalam sebuah kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada komunikasi di mana anak akan belajar menyampaikan ide dan hasil kerja mereka secara lisan atau tertulis. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa. Nah, pembelajaran dengan pendekatan STEAM ini biasanya berbasis proyek atau eksperimen nyata yang membuat siswa lebih terlibat secara emosional dan intelektual. Kegiatan seperti membuat robot sederhana atau menggambar pola matematika atau menciptakan karya seni berbasis sains yang membuat siswa lebih senang belajar dan tidak mudah bosan.
Kemudian yang ketiga ada membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Nah, di sini STEAM menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan nyata. Misalnya ketika siswa belajar tentang penguapan, mereka bisa membuat model sistem air, kemudian bisa menghitung volume air dan menggambarkan prosesnya. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami konsep karena melihat manfaatnya secara langsung. Selanjutnya ada kekurangan pendekatan STEAM di sekolah dasar. Yang pertama ada keterbatasan kompetensi guru, yang kedua ada sarana dan prasarana yang terbatas, yang ketiga ada kesulitan dalam perencanaan dan pengelolaan waktu, kemudian yang terakhir evaluasi yang lebih kompleks. Nah, kita bahas satu persatu mengenai kekurangan pendekatan dari STEAM di sekolah dasar, yaitu keterbatasan kompetensi guru. Nah, tidak semua guru SD itu dapat menguasai kelima bidang STEAM secara menyeluruh. Misalnya seorang guru itu mungkin mahir dalam matematika dan seni, tetapi kurang paham terhadap teknologi. Nah, jadi tanpa pelatihan atau kolaborasi antar guru, pelaksanaan STEAM itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terbatas. Banyak sekolah dasar, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki alat peraga, laboratorium, atau perangkat TIK, atau bahkan praktik sederhana yang mendukung pembelajaran STEAM. Hal ini bisa menjadi hambatan yang sangat serius dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau eksperimen. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam perencanaan dan pengelolaan waktu. Karena pendekatan STEAM memerlukan proses yang panjang, mulai dari eksplorasi, diskusi, membuat proyek, dan hingga presentasi, maka waktu belajar di kelas bisa jadi tidak cukup. Jadi di sini guru juga membutuhkan waktu yang lebih dalam menyusun RPP dan skenario pembelajaran lintas mata pelajaran. Kemudian yang terakhir ada evaluasi yang lebih kompleks. Jadi setelah melakukan proyek tersebut, penilaian hasil belajar siswa dalam pendekatan STEAM tidak bisa hanya mengandalkan tes tertulis. Tapi guru harus menilai proses, kemudian kerjasama tim, kreativitas, dan hasil proyek. Jika tidak ada rubrik penilaian yang jelas, jadi evaluasi bisa menjadi subjektif dan tidak adil. Jadi meskipun pendekatan STEAM memiliki tantangan, kelebihannya jauh lebih besar jika dikelola dengan baik. Dengan pelatihan guru yang memadai, dukungan sarana secara bertahap, dan kolaborasi antar mata pelajaran, pendekatan STEAM bisa menjadi fondasi penting dalam pendidikan dasar untuk menciptakan generasi yang kreatif, solutif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di sini ada mind mapping terkait pendekatan STEAM untuk materi cahaya. Kemudian judul proyek yang saya ambil yaitu mengenai periskop mini. Materi IPA yang terkait yaitu pemantulan cahaya, sifat cahaya yang merambat lurus, kemudian cermin sebagai benda pemantul cahaya. Nah, isu terkini yang saya ambil yaitu minimnya eksperimen optik di sekolah dasar. Nah, banyak sekolah dasar masih kurang memfasilitasi praktik langsung tentang cahaya dan pantulan. Periskop memperkenalkan konsep pantulan cahaya dan sudut datang atau sama dengan sudut pantul secara konkret. Jadi biasanya di SD itu untuk eksperimen itu kebanyakan menggunakan teleskop dibanding eh, eksperimen optik yang lainnya. Jadi di sini saya akan mengambil terkait periskop mini. Untuk STEAM-nya yang pertama yaitu mengenai sains, di mana siswa bisa mempelajari konsep cahaya merambat lurus dan dipantulkan oleh permukaan yang mengkilap.
Kemudian pemahaman tentang sudut datang sama dengan sudut pantul saat cahaya mengenai cermin. Kemudian melakukan observasi langsung bagaimana cahaya berpindah arah dalam periskop. Yang kedua, teknologi di sini yaitu mengenal prinsip kerja alat optik sederhana seperti periskop yang digunakan dalam kapal selam dan pengamatan tersembunyi. Kemudian menyadari bahwa teknologi sederhana bisa dibuat sendiri untuk eksplorasi ilmiah. Yang ketiga, diskusi tentang penggunaan periskop dalam dunia nyata, yaitu contohnya di kapal selam, kemudian saat pramuka, militer, atau pengawasan, dan lain-lain. Engineering-nya berkaitan tentang merancang dan membangun prototipe periskop dari barang bekas. Di sini kita akan menggunakan kardus dan cermin sebagai bahan utamanya. Kemudian yang kedua ada melatih kemampuan siswa dalam membaca gambar kerja sederhana, kemudian bisa mengukur, memotong, dan menyusun komponen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah saat menyusun dan menyesuaikan posisi cermin agar bayangan terlihat jelas. Kemudian ada arts, di mana siswa dapat menghias bagian luar periskop dengan tema-tema cahaya seperti sinar matahari, kemudian dikasih pelangi atau ilustrasi pemantulan yang berkaitan dengan cahaya. Yang kedua, meningkatkan ekspresi visual dan imajinasi melalui pewarnaan dan desain kreatif, di mana siswa bisa menghias sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian siswa juga dapat menambahkan poster mini edukatif pada periskop bertuliskan gunakan ilmumu untuk ciptakan solusi. Nah, contohnya seperti itu. Yang kelima, matematik atau perhitungan sederhana. Di sini dalam periskop dapat mengukur panjang periskop atau ukuran cermin dan sudut pemasangan cermin. Kemudian ada menghitung jarak antara cermin atas dan bawah serta memperkirakan jarak pandang. Yang terakhir membuat diagram sederhana tentang jalur cahaya dan posisi sudut. Adapun kesimpulan dari proyek STEAM periskop mini ini, yaitu proyek pembuatan periskop mini ini dari barang bekas yang merupakan penerapan pendekatan STEAM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik yang sangat sesuai untuk pembelajaran materi cahaya di sekolah dasar. Melalui proyek ini siswa tidak hanya memahami konsep pemantulan cahaya, tetapi juga mengalami langsung proses dalam merancang, membuat, dan menguji alat sederhana yang berfungsi berdasarkan prinsip ilmiah. Selain itu, membangun pemahaman konsep ilmiah, proyek ini juga mengajarkan siswa untuk menggunakan barang bekas, sehingga menanamkan nilai peduli lingkungan dan daur ulang. Dengan cara ini, pendekatan STEAM tidak hanya meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan abad 21, tetapi juga membentuk karakter kreatif, kritis, kemudian kolaboratif, dan berwawasan lingkungan pada siswa sejak dini. Jadi secara keseluruhan proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan STEAM dapat diterapkan secara menyeluruh dan menyenangkan di sekolah dasar, terutama jika dikaitkan dengan aktivitas nyata yang bermakna dan kontekstual seperti itu. Mungkin seperti itu paparan jawaban terkait ATS STEAM yang sudah saya kerjakan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.